Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukurillah wala haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati pimpinan dan pengurus Ikatan Alumni PKN Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2020-2025. Bapak Ibu Saudara peserta webinar, akang-akang, teteh-teteh, alumni jurusan atau program studi PKN UPI, dan hadirin jamaah Jumiyah yang berbahagia. Kami angkat satu tema tentang pendidikan akhlak mulia berbasis keluarga dan masyarakat di masa kenormalan baru. Di masa kenormalan baru ini saya beri tanda tanya karena tadi seperti Pak Yuyus sampaikan, masa new normal ini kita masih juga meraba-raba sebenarnya seperti apa. Apakah new normal itu seperti yang dibicarakan di angkringan-angkringan di kota Jogja di sini? New itu baru, normal itu waras. Jadi new normal itu waras anyaran gitu. Jadi baru tidak gila gitu. Berarti sebelumnya gila. Atau seperti apa? Atau bahkan kita harus memahami new normal itu sebagai situasi yang seharusnya, normal yang seharusnya. Berarti kan kondisi sekarang abnormal atau tidak normal. Oke, saya tidak berpanjang-panjang di istilah itu, tetapi mari kita masuk ke tentang pendidikan akhlak mulia. Saya ada 4 poin yang akan dibicarakan, mulai pengantar, akhlak mulia dan pendidikan akhlak mulia, PKN untuk pendidikan akhlak mulia, serta pendidikan akhlak mulia berbasis keluarga dan masyarakat. Yang pertama, Ibu Bapak hadirin, wabah pandemi COVID-19 ini itu telah telah mengembalikan anak-anak dari didikan gurunya kepada orang tuanya tanpa bisa menolak. Ibu bapak semua sebagai orang tua mungkin mengalami hal ini. Yang biasanya setiap pagi kita antarkan anak-anak kita ke sekolah, sudah hampir 3 bulan ini anak-anak itu berada di lingkungan kita semuanya. Para orang tua ketika anak-anaknya dikembalikan lagi, belajar lagi didampingi oleh orang tua, seyogyanya memahami kembali arti dari hakikat pendidikan anak. Siapa sesungguhnya yang punya peranan utama menjadi guru pertama dan utama bagi anak. Nah ini, mudah-mudahan selama 3 bulan ini menjadi introspeksi bagi kita, muhasabah bagi kita orang tua. Sebenarnya siapakah yang menjadi guru utama itu? Di tayangan ini kami lampirkan misalkan beberapa komentar atau beberapa keluhan orang tua yang muncul di media sosial. Saya kutip di Twitter misalkan, bagaimana orang tua mengeluh atau anak mengeluh karena ternyata orang tua di rumah lebih galak dibandingkan dengan guru di sekolah. Mereka rindu ke sekolah karena belajar di rumah tidak seindah belajar di sekolah, seperti itu. Oke, tadi Prof. Dasim sudah sampaikan tentang alma mater. Nah, ada istilah lain yaitu sekolah. Ya, sekolah itu ternyata dari bahasa Yunani, sekolah dan sekolah itu waktu senggang, waktu luang untuk yang digunakan secara khusus untuk belajar. Dulu remaja-remaja memanfaatkan waktu luang untuk belajar, datang ke seorang yang alim, seorang yang berilmu. Lama-kelamaan kemudian yang alim yang berilmu itu mendirikanlah sebuah asuhan baru yang kemudian kita sebut sebagai alma mater. Kita punya alma mater yang sama, misalnya PKN Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, ketika anak kembali kepada orang tuanya, bagaimana sebenarnya menjadikan masa belajar di rumah ini bagi anak menjadi masa yang terindah, yang dikenang sepanjang hidup anak. Jadi yang dikenang itu bukan galaknya orang tua, tetapi yang dikenang itu adalah bagaimana belajar di rumah itu demikian menyenangkan, demikian membahagiakan dan membekas sampai nanti gitu, sampai dewasa kelak. Termasuk di dalamnya adalah belajar akhlak mulia. Kenapa akhlak
mulia. Kenapa akhlak mulia yang kita angkat? Karena visi utama ini bagi umat Muslim barangkali visi utama pengutusan Rasul kepada di dunia ini itu sebenarnya adalah menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia. Kemudian visi utamanya adalah menyempurnakan akhlak manusia. Dengan visi itu kemudian Nabi atau Rasul membawa misi. Nabi itu sebagai saksi, sebagai pembawa kabar gembira, pemberi peringatan, penyeru kepada Allah, serta menjadi cahaya yang menerangi. Saudara-saudara, para peserta webinar yang berbahagia, akhlak itu sangat dekat kaitannya dengan istilah khalik dan makhluk. Jadi di dalam akhlak itu ada hubungannya dengan khalik dan bagaimana seseorang sebagai makhluk itu harus berperilaku. Makanya saya angkat istilah akhlak bukan yang lainnya, karena dalam akhlak itu terkandung nilai-nilai spiritual yang berasal dari Tuhan, dari Sang Khalik, yang harus dilakukan oleh sang makhluk. Gitu. Akhlak itulah yang menjembatani. Kemudian yang berikutnya, ini tantangan hidup di masa pandemi. Sudah banyak webinar dilaksanakan mengangkat bagaimana, dan ini juga mungkin dirasakan oleh kita semua, perubahan regulasi tatanan kehidupan, pola hidup sehat, jaga jarak, olahraga secara teratur, ini tadi Pak Yuyus sudah sampaikan, perkembangan informasi teknologi yang sangat cepat, bagaimana tidak kita dipaksa ketika sebelum pandemi kita seminar di mana-mana era revolusi 4.0 dan kita tidak tahu kapan itu dia akan dilakukan, ternyata dengan pandemi itu kemudian kita dipaksa untuk langsung menerapkan era revolusi 4.0 itu. Kemudian tuntutan masyarakat yang selalu berubah dan berkembang. Cepat sekali perubahannya. Kebijakan pemerintah pun cepat sekali berubah. Karena itu orang tua masyarakat perlu mengikuti setiap perubahan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, para peserta seminar, coba kita lihat ini beberapa kasus ketiadaan akhlak atau rendahnya akhlak di masa pandemi. Ada yang pura-pura kesurupan saat nyanyikan lagu Aisyah istri Rasulullah, seorang YouTuber, menghina Rasul, remehkan corona seorang YouTuber Indira Kalista di Bandung, tidak pakai masker, polisi ajak duel sesama polisi, Kades dikeroyok ketika ingatkan warga sholat id di rumah, tawuran yang tidak berhenti di Makassar meski di masa pandemi, atau prank sembako yang isi sampah yang dilakukan oleh seorang YouTuber, bahkan di dalam film pun. Film animasi anak di Fiji ini kena getahnya karena dianggap tidak punya akhlak dan akhirnya secara resmi minta maaf. Ini beberapa kasus yang menunjukkan rendahnya akhlak. Dan bagaimana kemudian mengapa pendidikan akhlak mulia ini menjadi penting? Salah satu alasannya tentu karena kita bergerak di dunia pendidikan, dan pendidikan sebagaimana di dalam Undang-Undang Sisdiknas kita lihat tujuannya. Ada 4 aspek dalam pendidikan, mengembangkan sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kalau kita warga PKN, komunitas PKN, mungkin sering disampaikan oleh Prof. Udin misalnya, misi suci penyelenggaraan PKN menurut Undang-Undang Sisdiknas itu adalah menjadikan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Bagian akhir dari tujuan pendidikan nasional. Tetapi seringkali kita lupa, tujuan awal penyelenggaraan pendidikan nasional itu adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, kemudian berakhlak mulia. Kita ambil ujungnya menjadikan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, tetapi lupa bahwa secara spiritual, secara sosial, manusia peserta didik itu harus dilatih untuk memiliki akhlak mulia. Jadi ini saya kira menjadi sangat penting, mengapa akhlak mulia itu menjadi penting. Dan dalam kaitannya dengan PKN, Bapak Ibu bisa lihat bersama, ada paradigma konseptual PKN yang ini sangat lekat di komunitas PKN, dan 3 ini kemudian dikembangkan lagi bahkan untuk PKN, untuk pemerintahan dan sebagainya.
Dan ini yang menjadi tugas besar penyelenggaraan PKN yang berhasil itu, ternyata harus ada kemitraan tripusat pendidikan, masyarakat, keluarga, dan sekolah. Tidak bisa mendidik akhlak mulia melalui PKN itu hanya tugas keluarga, hanya tugas masyarakat, hanya tugas sekolah. Semuanya harus menjalankan tugas itu. Kemudian bagaimana di keluarga penyelenggaraan pendidikan akhlak mulia ini? Kita ingat lagi visi keluarga. Hai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi keluarga itu dibentuk sebenarnya untuk memelihara diri kita, memelihara orang tua, memelihara keluarga dari apa? Dari api neraka. Mendidiklah akhlak mulia, mendidik akhlak mulia itu menjadi tugas kedua orang tuanya. Tidak kita serahkan kepada guru, tidak kita serahkan kepada masyarakat. Tetapi tugas utamanya adalah ada di orang tua itu sendiri. Jadilah teladan di dalam mendidik akhlak mulia di dalam keluarga. Orang tuanya yang harus jadi teladan. Jadilah guru yang menyenangkan. Ahli neurologi misalnya menyebut ilmu pengetahuan itu akan dengan mudah masuk kepada diri kita jika disampaikan dengan cara-cara yang menyenangkan dibandingkan dengan cara-cara yang menegangkan. Dalam kondisi tegang, kita tidak diberikan kesempatan untuk berpikir. Tetapi dalam kondisi senang, kondisi bahagia, kemampuan berpikir kita bisa sangat terbuka. Didiklah dengan lemah lembut di keluarga, dengan lemah lembut dan kasih sayang. Dan misi pendidikan akhlak di keluarga, kita ingat lagi bagaimana keluarga Imran, keluarga Luqman. Bagaimana Luqman memberikan pesan kepada anak-anaknya. Yang pertama ini sesuai dengan tujuan pendidikan kita. Larangan untuk menyekutukan Allah, berarti beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga yang tadi disebut oleh Prof. Nu'man almarhum. Tujuan pendidikan nasional kita itu mensinergikan, mensenafaskan antara urusan-urusan keduniawian dengan urusan akhirat. Fides quaerens intellectum, intellectum quaerens fides. Saya kira itu teman-teman Bapak Ibu semua masih sangat memahaminya. Akhlak mulia yang perlu dibelajarkan. Saya kutip dari pendapatnya Prof. Suyanto, Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung. Ada banyak sekali dan ini semua merujuk kepada ketentuan-ketentuan di dalam Al-Quran. Pak Dik, waktunya tinggal 1 menit lagi, Pak. Baik, satu lagi, dalam lingkup masyarakat, ini potensi lingkungan sosial, lingkungan fisik, ini sebagai sumber pembelajaran. Masyarakat adalah sumber pembelajaran. Saya kutipkan misalkan di sini, ada pertanyaan menarik, kata siapa orang Indonesia tidak bisa disiplin? Ajaklah ke Singapura, ajaklah ke Jepang, ajaklah ke Australia. Teman-teman PKN UPI mungkin pernah mengalami, diajak oleh Prof. Idrus ke Jepang, diajak oleh Prof. Idrus ke Hong Kong, ke China, dan sebagainya. Tiba-tiba kita menjadi sangat disiplin, patuh terhadap waktu, taat pada segala macam aturan. Tetapi begitu balik lagi ke Indonesia, kita menjadi kepada hal yang biasa lagi. Kenapa ini terjadi? Karena masyarakat, karena aturan yang berlaku di masyarakat tidak tegas. Demikian juga ternyata dengan orang-orang luar negeri, orang Australia di sini dicontohkan, Australia datang ke Bali main motor tidak pakai helm dan sebagainya. Jadi lingkungan ini menjadi sangat penting yang mempengaruhi bagaimana karakter akhlak mulia kita. Lingkungannya yang baik akan mendukung karakter akhlak mulia yang baik pula. Teman-teman, saudara-saudara peserta seminar, ini tantangan bagi kita, guru PKN. COVID ini telah mendorong perubahan pada segala macam aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Para pendidik perlu mengakrabi TIK, digitalisasi, daring pembelajaran mandiri. Guru perlu menyusun konten-konten yang dapat membangun karakter akhlak mulia. Jangan hanya buzzer-buzzer saja, influencer saja yang menyusun konten, YouTuber saja yang menyusun konten. Justru guru-guru PKN, masyarakat yang peduli dengan akhlak mulia itulah yang harus akrab dengan konten-konten seperti itu. Dan terakhir perlu menciptakan budaya belajar baru, menguatkan karakter akhlak mulia warga negara. Saya kutipkan satu mahfudot, metode ini lebih penting daripada materi ajar. Metode penting daripada materi ajar. Guru lebih penting daripada metode, dan jiwa guru ternyata lebih penting daripada guru. Jadi guru bisa, tetapi jiwa gurunya itu yang belum tentu semua memiliki. Jiwa seperti apa? Jiwa yang tadi
dalam hubungannya sang Khalik dengan sang makhluk. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam.